Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 LJE yang terdiri dari saya sendiri, Azul Azman, ada Feria Fajrun Purnamasari, ada Fawaz Akmal Fahri, Bungaran Barasa, dan Tasya Amara. Redaction. Analisis pekerjaan mengidentifikasi tugas dan persyaratan karyawan dari setiap pekerjaan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah memutuskan pekerjaan mana yang perlu diisi dan merekrut serta memilih karyawan untuk mengisinya. Selanjutnya adalah proses perekrutan dan pemilihan. Proses perekrutan dan pemilihan dapat dibayangkan sebagai serangkaian rintangan dalam perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam proses perekrutan dan pemilihan adalah yang pertama, memutuskan posisi apa yang akan diisi melalui perencanaan dan peramalan tenaga kerja atau personil. Yang kedua, membangun kumpulan kandidat untuk pekerjaan dengan merekrut kandidat dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, meminta kandidat untuk melengkapi formulir dan mungkin menjalani wawancara penyaringan awal. Yang keempat, gunakan alat seleksi seperti tes, investigasi latar belakang, dan ujian fisik untuk menyaring kandidat. Yang kelima, memutuskan siapa yang akan mengajukan penawaran dengan meminta supervisor dan mungkin orang lain untuk mewawancarai kandidat tersebut. Workforce Planning and Forecasting. Workforce Planning atau perencanaan tenaga kerja adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi oleh perusahaan dan bagaimana mengisinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menghilangkan kesenjangan antara proyeksi, kebutuhan tenaga kerja, pemberi kerja, dan karyawan saat ini yang mungkin cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah metodologi perencanaan tenaga kerja satu perusahaan konsultan menggambarkan proses perencanaan tenaga kerja dasar. Adapun yang proses perencanaannya yang pertama, meninjau rencana bisnis klien dan data tenaga kerja. Misalnya, tentang bagaimana pendapatan mempengaruhi tingkat kepegawaian. Ini membantu memahami bagaimana proyeksi perubahan bisnis dapat mempengaruhi jumlah karyawan dan persyaratan keterampilan klien. Yang kedua, memperkirakan dan mengidentifikasi posisi apa yang harus diisi perusahaan dan potensi kesenjangan tenaga kerja. Ini membantu mereka memahami posisi baru di masa depan yang harus mereka isi dan karyawan saat ini dapat dipromosikan ke dalamnya. Yang ketiga, mengembangkan rencana strategis tenaga kerja. Di sini mereka memprioritaskan kesenjangan tenaga kerja utama, seperti posisi apa yang harus diisi dan siapa yang kita miliki yang dapat mengisinya. Dan mengidentifikasi rencana spesifik, seperti rekrutmen, pelatihan, dan lainnya untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dan yang keempat, mengimplementasikan rencana, misalnya perekrutan baru dan program pelatihan, dan menggunakan berbagai metrik untuk memantau prosesnya. Strategi and Workforce Planning. Perencanaan tenaga kerja harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis perusahaan. Misalnya, rencana untuk memasuki bisnis baru, membangun pabrik baru, atau mengurangi kegiatan. Semuanya akan mempengaruhi keterampilan personel yang dibutuhkan pemberi kerja dan posisi yang akan diisi. Keputusan mengenai bagaimana mengisi posisi yang dibutuhkan memerlukan rencana sumber daya manusia seperti rencana pelatihan dan perekrutan. Rencana kerja dibuat berdasarkan perakiraan asumsi dasar tentang masa depan. Di sini, manajer biasanya memerlukan 3 set perakiraan pekerjaan. 1 untuk kebutuhan personel atau permintaan, 1 untuk pasokan kandidat dari dalam, dan 1 pasokan kandidat dari luar. Dari 3 perakiraan ini, manajer dapat mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan penawaran dan mengembangkan pelatihan dan rencana lainnya untuk mengisi kesenjangan yang diantisipasi. Forecasting personal needs or labor demand. Forecasting personal needs akan menjawab berapa banyak orang dengan keterampilan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan staf masa depan perusahaan mencerminkan permintaan untuk produk atau layanan perusahaan, disesuaikan dengan perubahan dalam tingkat pergantian dan produktivitasnya, dan untuk perubahan yang direncanakan perusahaan dalam tujuan strategisnya. Proses dasar untuk peramalan kebutuhan personel adalah untuk meramalkan pendapatan terlebih dahulu, kemudian perkiraan jumlah staf yang dibutuhkan
dan untuk mendukung volume penjualan perusahaan. Namun, manajer perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor lain, termasuk omset yang diproyeksikan, keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan produk layanan, perubahan produktivitas, sumber daya keuangan, dan keputusan untuk masuk atau keluar dari bisnis. Alat dasar untuk memproyeksikan kebutuhan personal atau karyawan meliputi analisis tren, analisis rasio, dan scatter plot. Yang pertama, analisis tren. Analisis tren adalah studi kebutuhan masa lalu perusahaan selama periode tahun untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Analisis tren berarti mempelajari tingkat pekerjaan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, menghitung jumlah karyawan pada setiap 5 tahun terakhir di setiap kelompok seperti penjualan, produksi, sekretariatan, dan administrasi untuk mengidentifikasi tren. Analisis tren dapat memberikan perkiraan kasar tentang kebutuhan staf di masa depan. Namun, tingkat pekerjaan jarang bergantung hanya pada berlalunya waktu. Faktor-faktor lain seperti produktivitas dan pensiun dan kebutuhan keterampilan yang berubah akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja yang akan datang. Selanjutnya adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik peramalan untuk menentukan jumlah staf masa depan dengan menggunakan rasio. Misalnya, rasio antara volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Analisis rasio berarti memberikan perkiraan berdasarkan rasio historis beberapa faktor seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga kerja. Seperti analisis tren, analisis rasio mengasumsikan bahwa hal-hal seperti produktivitas tetap sama. Jika produktivitas penjualan naik atau turun, maka rasio penjualan terhadap tenaga penjualan akan berubah. Selanjutnya adalah scatter plot. Scatter plot adalah sebuah metode grafis yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel. Misalnya, seperti penjualan dan tingkat kepegawaian perusahaan. Forecasting the supply of inside candidate. Sebagian besar perusahaan memulai dengan kemungkinan calon dari dalam perusahaan. Tugas utama di sini adalah menentukan karyawan mana yang dapat memenuhi syarat atau dapat dilatih untuk lowongan yang diproyeksikan. Manajer departemen atau pemilik perusahaan kecil dapat menggunakan perangkat manual untuk melacak kualifikasi karyawan atau hanya mengetahui siapa yang dapat melakukan apa. Namun, perusahaan yang lebih besar jelas tidak dapat melacak kualifikasi ratusan atau ribuan karyawan secara manual. Oleh karena itu, mereka mengkomputerisasi informasi menggunakan berbagai sistem perangkat lunak yang dikemas seperti perangkat lunak inventaris, keterampilan, survei, analitik. Selanjutnya adalah forecasting and supply of outside candidates. Jika tidak ada kandidat dari dalam perusahaan yang cukup terampil untuk mengisi lowongan yang diantisipasi, atau perusahaan ingin mencari kandidat dari luar dengan alasan lain, maka perusahaan akan beralih ke kandidat luar. Next, predictive workforce monitoring. Sebagian besar pemberi kerja meninjau rencana tenaga kerja mereka setiap tahun atau lebih, tetapi ini tidak selalu cukup. Beberapa perusahaan merencanakan secara terus-menerus. Mereka melakukan pemantauan tenaga kerja prediktif. Misalnya, perusahaan Intel melakukan penilaian kemampuan organisasi setengah tahunan. Departemen Kepegawaian bekerja dengan kepala bisnis perusahaan 2 kali setahun untuk menilai kebutuhan tenaga kerja baik segera maupun 2 tahun off. Selanjutnya adalah matching project labor supply and demand with a plan. Perencanaan tenaga kerja harus berujung pada rencana tenaga kerja. Rencana ini harus mengidentifikasi posisi yang akan diisi, calon atau sumber internal dan eksternal yang potensial seperti agen temporer untuk posisi ini, pelatihan dan promosi yang diperlukan untuk memindahkan orang ke posisi tersebut, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana tersebut, misalnya dalam biaya perekrut, perkiraan biaya pelatihan, dan biaya wawancara. Selanjutnya adalah succession planning. Succession planning melibatkan pengembangan rencana tenaga kerja untuk posisi teratas perusahaan. Succession planning adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi secara sistematis untuk meningkatkan kinerja.
Succession planning mencakup 3 langkah utama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan posisi kunci, mengembangkan kandidat dari dalam, dan menilai serta memilih kandidat dari dalam atau luar yang akan mengisi posisi kunci. Mengapa perekrutan secara efektif itu penting? Karena perekrutan berarti kegiatan untuk mencari atau menemukan pelamar untuk posisi yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting mengingat harus mencari kandidat yang terbaik, apalagi jika dari 10 orang hingga 20 orang yang melamar posisi tersebut. Berbeda cerita jika hanya 2 orang yang akan melamar 2 posisi, tentunya tidak akan ada pilihan. Maka dari itu diperlukan beberapa ujian dan meningkatkan efektivitas perekrutan. Melakukan perekrutan tidak hanya mengenai sumber daya manusianya. Hal ini juga mengenai subjeknya, baik tentang wawancara haruslah tepat dengan kriteria jenis pekerjaan. Perekrut juga harus dilatih untuk memenuhi keterampilan interpersonal, seperti contohnya dalam berkomunikasi dan bagaimana cara perekrutan yang baik sesuai hukum IIO perekrutan. Sumber rekrutmen melibatkan penentuan opsi suatu perekrutan. Opsi ini diantaranya iklan, online, dan lain-lain dalam mencari manakah yang terbaik dan sesuai untuk suatu pekerjaan. Seringkali pemberi kerja melihat dari banyaknya pelamar, namun kuantitas tidak menjamin kualitas. Maksudnya, efektivitas haruslah mencakup untuk setiap sumber, berapa banyak pelamar yang nantinya akan dipekerjakan, dan mana yang kompeten untuk pekerjaan itu. Latar belakang pemberi kerja atau suatu pekerjaan juga sangat penting untuk memenuhi keberhasilan perekrutan. Tidak ada gunanya merekrut jika suatu perusahaan yang membutuhkan pekerja adalah perusahaan yang buruk. Para pelamar biasanya melihat perusahaan yang memiliki nilai yang lebih, misalnya perusahaan yang selalu berinovasi maju, bekerja sama dengan cerdas, menarik dengan proyek-proyek baru yang sangat menarik. Selain itu, mengenai penekanan tanggung jawab pada lingkungan. Piramida hasil perekrutan. Berikut ini adalah merupakan piramida yang dimana memiliki fungsi untuk mengisi suatu posisi yang mungkin memerlukan puluhan hingga ratusan calon pelamar. Oleh karena itu, para manajer biasanya menggunakan piramida seperti pada gambar di bawah ini. Hal itu bertujuan untuk mengukur permasalahan atau pekerjaan yang harus ditangani pada perusahaan tersebut. Aspek lain yang harus diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio untuk karyawan baru, biasanya 2:1. Yang kedua, rasio untuk kandidat yang diwawancara dengan lowongan yang dibuat yaitu 3:2, dan rasio kandidat yang akan diundang untuk wawancara dan kandidat yang akan diwawancarai adalah 4-3. Sumber internal kandidat perekrutan selain melibatkan LinkedIn, agen-agen tenaga kerja, iklan, tetapi sumber internal yaitu karyawan yang telah bekerja pada perusahaan tersebut seringkali dianggap yang terbaik karena dianggap lebih berkompeten untuk perusahaan. Semangat dan keterlibatannya akan meningkat jika karyawan tersebut dipromosikan sebagai imbalan atas loyalitas dan kompetensi yang dimiliki. Di samping itu, kandidat tersebut akan membutuhkan lebih sedikit orientasi dan pengenalan serta pelatihan dibandingkan dari orang luar atau pekerja baru. Keuntungan lainnya adalah perekrutan eksternal akan menuntut gaji yang lebih tinggi dengan loyalitas yang belum pasti. Hal ini telah dilakukan, misalnya pada perusahaan McD dengan sangat baik. Seseorang perekrut eksekutif berpendapat bahwa perekrutan kandidat internal selalu terbaik, kecuali jika kandidat internal tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan atau dikatakan tidak lulus. Sebuah studi telah membuktikan bahwa dengan CEO yang dipekerjakan dari kandidat internal dapat bekerja dengan baik. Tetapi ada aturan praktis untuk mengambil keputusan apakah akan merekrut pekerja dari luar atau promosi kandidat internal. Di antaranya adalah adakah keterampilan khusus yang belum ada di dalam suatu perusahaan.
Selanjutnya yaitu menemukan kandidat internal. Saat ini para pemberi kerja sangat mematuhi kebijakan saat melakukan perekrutan dengan prosedural. Hal ini biasanya sangat bergantung pada postingan atau keterampilan perusahaan dan ketersediaan posisi. Maksudnya di sini adalah publikasi pekerjaan mengenai kualifikasi, jadwal, tingkat gaji di internet terbuka luas. Dalam praktiknya tidak sesuai prosedur. Seringkali terjadi politik internal yang mengarah pada penempatan posisi yang tidak adil atau kurang optimal. Memperkerjakan kembali karyawan yang telah meninggalkan pekerjaan memiliki pro dan kontra. Mantan karyawan biasanya mengetahui cara suatu perusahaan dan sistem perusahaan bekerja. Seringkali karyawan yang dilepaskan mungkin akan kembali bekerja dengan sikap yang negatif. Employee engagement with for managers. Banyak pengusaha mendorong perekrutan internal dengan asumsi yang masuk akal bahwa hal itu meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi, ketika IBM beralih dari memasok sebagian besar perangkat keras ke konsultasi, IBM menilai kesenjangan keterampilannya dan membanggakan rencana tenaga kerja untuk melatih karyawan saat ini untuk pekerjaan baru. Ini diasumsikan memupuk keterlibatan karyawan. Seorang manajer yang tertarik untuk mendorong keterlibatan karyawannya dapat menarik beberapa pedoman yang berguna dari sistem. Tunjukkan minat yang tulus pada aspirasi karir karyawan Anda. Memberikan penilaian berorientasi karir. Memiliki sistem posting pekerjaan formal. Memastikan bahwa karyawan Anda memiliki akses ke pelatihan yang mereka butuhkan. Dan seimbangkan keinginan Anda untuk mempertahankan karyawan yang baik dengan manfaat membantu mereka mempelajari dan melamar posisi lain di perusahaan Anda. Kemudian saya akan membahas tentang outside source of candidate. Yang pertama ada informal recruiting and hidden job market, yaitu terdapat banyak lowongan pekerjaan yang tidak dipublikasikan secara umum, yang mana pekerjaan ada dan tersedia ketika pemberi pekerjaan secara kebetulan bertemu dengan kandidat yang tepat. Knowledge Unlock the Hidden Job Market memperkirakan bahwa separuh dari semua posisi diisi tanpa adanya perekrutan secara formal. Demikian juga pada suatu survei bahwa 28% dari mereka yang menemukan pekerjaan berasal dari mulut ke mulut. 90%-nya dari papan pekerjaan online, 16%-nya pendekatan langsung dari pemberi kerja dan layanan pekerjaan, 7%-nya dari iklan cetak, dan hanya 1% dari situs media sosial, walaupun 22% menggunakan situs seperti LinkedIn untuk mencari pekerjaan. Yang kedua ada recruiting via di internet. Sebagian besar perusahaan memasang iklan pada situs web mereka sendiri, yang mana nantinya para pencari kerja dapat menggunakan teknologi seperti smartphone untuk mencari pekerjaan sesuai bidangnya, dengan hanya menuliskan kata kunci, membaca deskripsi pekerjaan dan gaji, mengirim email tautan pekerjaan, dan mencari pekerjaan terdekat. Pengusaha juga harus membuat daftar pekerjaan mereka untuk mudah dikenali oleh alat pencarian pekerjaan seperti Google, sehingga memudahkan para pencari kerja. Di Hungaria, di kantor akuntan lokal PricewaterhouseCoopers atau PwC mengizinkan calon pelamar menggunakan simulasi online yang mereka buat, yang disebut multi-poly, supaya pelamar lebih memahami seperti apa bekerja di PwC. Kemudian juga dari McDonald yang memposting testimoni karyawan di situs jejaring sosial untuk menarik para pelamar. Kemudian ada pameran kerja virtual yang sepenuhnya dilakukan secara online yang merupakan pilihan lain. Di sini, pengunjung online melihat peraturan yang mirip dengan bursa kerja biasa. Mereka dapat mendengarkan presentasi, mengunjungi stand, meninggalkan resume dan kartu nama, serta berpartisipasi dalam obrolan langsung dan mendapatkan informasi mengenai kontak dari perekrut dan manajer perekrutan. Terdapat pro dan kontra. Perekrutan online menghasilkan lebih banyak tanggapan dengan lebih cepat dan biaya lebih sedikit daripada metode lainnya. Dan karena mereka lebih komprehensif dalam menggambarkan pekerjaan, iklan berbasis web memiliki efek yang lebih kuat pada daya tarik pelamar daripada iklan cetak. Namun, perekrutan online terdapat dua potensi masalah, yaitu yang pertama adalah masalah bias. Orang yang berumur lebih tua dan beberapa minoritas cenderung kurang atau bahkan tidak aktif dalam dunia internet, sehingga perekrutan tersebut dapat mengecualikan beberapa pelamar yang lebih tua dan minoritas tertentu, dan perekrut biasanya menentukan bahwa iklan mereka ditargetkan untuk kelompok usia tertentu, biasanya lebih muda. Masalah kedua yaitu kelebihan muatan dalam internet.
para pengusaha akhirnya dibanjiri dengan banyaknya resume yang masuk, sehingga penyaringan secara otomatis membantu. Contohnya di pabrik cheesecake dalam memposting daftar tugas pekerjaan yang terperinci, sehingga mereka yang tidak tertarik tidak perlu melamar. Yang ketiga ada using recruitment software and artificial intelligence, yaitu sebagian besar pemberi kerja menggunakan application tracking system atau ATS yang merupakan sistem online yang membantu pemberi kerja untuk menarik atau memikat, mengumpulkan, menyaring, menyusun, dan mengelola pelamar kerja. Dan sistem ini juga menyediakan layanan lain seperti manajemen, pengumpulan data pelamar untuk memindai data pelamar ke data dalam sistem, dan pelaporan untuk membuat berbagai laporan seperti biaya perekrutan dan perekrutan berdasarkan sumber. Sebagian besar sistem berasal dari Application Service Provider atau ASP, Artificial Intelligence System, yang mana pengusaha juga menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan perekrutannya, di mana fokus utamanya adalah mengoptimasi analisis resume. Yang berikutnya ada advertising, yang mana surat kabar lokal sering menjadi sumber yang baik untuk mencari para karyawan tingkat menengah ke bawah dan untuk karyawan yang khusus. Sebaliknya, beriklan di jurnal perdagangan dan profesional dan bantuan iklan di koran seperti The Wall Street Journal, yang mana dapat menjadi sumber yang baik dari personel manajemen menengah atau senior. Intinya adalah untuk menjangkau calon karyawan dibutuhkan target iklan yang pemilihan lokasinya tepat di mana mereka dapat menjangkaunya. Kemudian ada employment agency. Dapat 3 jenis agen tenaga kerja, yaitu badan publik yang dioperasikan oleh pemerintah federal dan pemerintah lokal. Kemudian kedua, lembaga yang terkait dengan organisasi nirlaba. Yang ketiga ada lembaga milik swasta. Yang berikutnya ada recruitment process outsourcer. Recruitment process outsourcer yang merupakan vendor khusus yang menangani semua atau sebagian besar kebutuhan perekrutan dari pemberi pekerjaan. Mereka biasanya menandatangani kontrak jangka pendek dengan pemberi kerja dan menerima biaya bulanan yang bervariasi sesuai dengan jumlah perekrutan aktual yang dibutuhkan pemberi kerja. Hal ini memudahkan pemberi kerja untuk menaikkan atau menurunkan biaya perekrutannya dibandingkan dengan membayar biaya yang relatif tetap dari kantor perekrutan internal. Recruitment process outsourcer besar termasuk Manpower Group Solution, Legis Global Solution, dan IMB Recruitment Service. Selanjutnya ada On-Demand Recruiting Service. On-Demand Recruiting Service adalah perekrut yang dibayar per jam. Misalnya, ketika manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan biotek harus mempekerjakan beberapa lusin orang dengan gelar ilmiah dan pengalaman di bidang farmasi, dia menggunakan perusahaan ODRS. Perusahaan perekrutan tradisional mungkin mengenakan biaya 20% hingga 30% dari setiap gaji karyawan. Namun perusahaan ODRS dikenakan biaya berdasarkan waktu, bukan per karyawan. Selanjutnya ada offshoring dan outsourcing job, di mana outsourcing berarti memiliki vendor luar yang menyediakan layanan seperti manajemen manfaat, riset pasar, atau manufaktur, yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri. Sedangkan offshoring berarti memiliki vendor luar atau karyawan di luar negeri yang memasok layanan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri. Selanjutnya ada referral, di mana pemberi kerja memposting pengumuman untuk lowongan kerja di situs web atau papan buletin yang menawarkan hadiah atau penghargaan uang tunai ke calon karyawannya. Yang terakhir ada college recruiting, di mana pemberi kerja mengirimkan perwakilan perusahaan untuk datang ke kampus-kampus untuk menyaring pelamar dari mahasiswa tingkat akhir. Recruiting a more diverse workforce. Alat perekrutan yang kami jelaskan sampai saat ini tentu berguna untuk merekrut pelamar minoritas juga. Namun, perekrutan keragaman memerlukan beberapa langkah khusus. Misalnya, Facebook dikatakan memberi perekrut lebih banyak poin untuk mempekerjakan insinyur kulit hitam, Hispanik, atau wanita. Facebook juga meminta manajer perekrutannya mewawancarai setidaknya 1 orang dari grup yang kurang terwakili untuk setiap posisi terbuka. Ada berbagai macam perekrutan sebagai berikut. Yang pertama, recruiting woman. Mengingat
kemajuan yang dicapai wanita dalam mendapatkan dan unggul dalam berbagai pekerjaan profesional, manajerial, dan militer, orang mungkin berasumsi bahwa majikan tidak memerlukan upaya perekrutan khusus untuk merekrut wanita. Tetapi bukan itu masalahnya. Misalnya, perempuan masih menghadapi tantangan dalam pekerjaan tertentu yang didominasi laki-laki seperti teknik. Oleh karena itu, banyak pemberi kerja memfokuskan upaya khusus untuk merekrut perempuan yang memenuhi syarat. Strategi yang paling efektif adalah yang didorong oleh manajemen puncak. Di sini pemberi kerja menekankan pentingnya merekrut perempuan, mengidentifikasi kesenjangan dalam perekrutan dan retensi perempuan, dan menerapkan rencana komprehensif untuk menarik pelamar perempuan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menunjukkan bahwa majikan adalah tempat yang diinginkan wanita untuk bekerja, dan detail dari rencana semacam itu tidak perlu. Yang kedua ada recruiting single parents. Baru-baru ini ada sekitar 15 juta keluarga dengan orang tua tunggal dengan anak di bawah umur 18 tahun diasuh oleh ibu dan sekitar 5 juta diasuh oleh ayah. Dan perlu diingat bahwa banyak dari masalah ini juga berlaku untuk keluarga, di mana kedua orang tuanya berjuang untuk membuat akhir pertemuan mengingat kekhawatiran tersebut. Langkah pertama dalam menarik dan mempertahankan orang tua tunggal adalah membuat tempat kerja yang ramah pengguna. Sikap suportif di pihak penyedia dapat membuat tindakan penyeimbangan pekerjaan rumah orang tua tunggal lebih tertahankan. Yang ketiga ada older workers. Sekitar 32% orang Amerika berusia 65 hingga 69 tahun dipekerjakan baru-baru ini. Seperti juga 19% dari semua yang berusia di atas 65 tahun. Oleh karena itu, masuk akal bagi pemberi kerja untuk mendorong pekerja yang lebih tua untuk tetap tinggal atau bekerja di perusahaan. Yang menarik adalah memberikan kesempatan untuk jadwal kerja yang fleksibel dan seringkali lebih pendek. Di satu perusahaan, pekerja di atas 65 tahun dapat secara bertahap mempersingkat jadwal kerja mereka, mengakomodasi mereka yang tertarik bekerja kurang dari waktu penuh. Yang keempat ada recruiting minorities. Aturan serupa berlaku untuk merekrut minoritas. Pertama, pahami hambatan yang menghalangi minoritas untuk melamar. Misalnya, beberapa pelamar minoritas tidak akan memenuhi standar pendidikan atau pengalaman untuk pekerjaan itu. Oleh karena itu, banyak pemberi kerja menawarkan pelatihan perbaikan. Di salah satu rantai retail, kurangnya panutan membuat seseorang tidak bisa melamar. Beberapa pengusaha mengalami kesulitan dalam mengasimilasi orang-orang sebelumnya tentang kesejahteraan. Pelamar terkadang tidak memiliki keterampilan kerja dasar, seperti melapor untuk bekerja tepat waktu atau bekerja dalam tim. Kunci kesejahteraan untuk bekerja tampaknya merupakan program pra-pelatihan yang terdiri dari konseling dan pelatihan keterampilan dasar selama bekerja beberapa minggu yang ditawarkan oleh pemberi kerja dan atau banyak negara bagian. Yang terakhir ada the disabled. Bias terhadap pemohon cacat mungkin atau tidak mungkin disengaja atau mungkin tidak disengaja tapi pasti terjadi. Dalam satu studi, pengusaha dapat melakukan beberapa hal untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja yang sangat besar ini. AS Departemen Kantor Buruh Kebijakan Ketenagakerjaan Cacat menawarkan beberapa program, termasuk salah satu yang membantu hubungan mahasiswa perguruan cacat yang mencari magang musim panas dengan calon majikan. Semua negara memiliki lembaga lokal seperti Connection perusahaan di Tennessee yang menyediakan layanan penempatan dan perekrutan alat lain dan informasi untuk pengusaha mencari untuk menyewa orang cacat. Pengusaha juga harus menggunakan akal sehat. Misalnya, pengusaha yang posting lowongan pekerjaan hanya di surat kabar mungkin kehilangan karyawan potensial yang tunanetra. Selanjutnya adalah developing and using application form. Tujuan formulir aplikasi yaitu beberapa perusahaan memerlukan penjaringan awal yang singkat seperti melakukan wawancara atau tes online. Aplikasi yang diisi menyediakan 4 jenis informasi sebagai berikut. 1. Membuat penilaian tentang hal-hal substantif seperti informasi pendidikan dan pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, dapat menarik kesimpulan tentang pelamar terhadap kemajuan
dan pertumbuhan sebelumnya. Dan yang ketiga, dapat menarik kesimpulan tentatif tentang stabilitas pelamar berdasarkan catatan kerja sebelumnya. Dan yang keempat, dapat menggunakan data dalam aplikasi untuk memprediksi kandidat mana yang akan berhasil dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah pedoman aplikasi. Penggunaan aplikasi yang tidak efektif dapat merugikan pemberi kerja. Oleh karena itu, pastikan pelamar melengkapi formulir dan menandatangani pernyataan di atasnya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut benar. Biasanya pada formulir aplikasi mencantumkan alamat atau email perusahaan sebelumnya untuk memastikan referensi tersebut. Selanjutnya adalah employment law atau formulir aplikasi dan hukum IIO. Formulir aplikasi harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang setara. Biasanya item yang bermasalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Pertanyaan tentang tanggal kehadiran dan kelulusan adalah potensi pelanggaran karena dapat mengungkapkan usia pemohon. Selanjutnya, catatan penangkapan. Item ini memiliki dampak buruk pada minoritas dan pengusaha biasanya tidak dapat menunjukkan bahwa itu diperlukan sebagai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, beritahu dalam keadaan darurat. Secara umum, legal untuk meminta nama, alamat, dan nomor telepon seseorang untuk diberitahu dalam keadaan darurat. Yang keempat, keanggotaan dalam organisasi. Beberapa formulir meminta daftar keanggotaan di organisasi atau masyarakat. Perusahaan harus menyertakan instruksi untuk tidak menyertakan organisasi yang akan mengungkapkan ras, agama, cacat fisik, status perkawinan, atau keturunan. Selanjutnya, cacat fisik. Biasanya ilegal untuk meminta daftar pelamar cacat fisik atau penyakit masa lalu. Jika aplikasi kosong secara khusus meminta hanya untuk mereka yang dapat mengganggu kinerja pekerjaan. Selanjutnya, status pernikahan. Secara umum, aplikasi tidak boleh menanyakan status pernikahan. Selanjutnya, perumahan. Pertanyaan mengenai rumah pelamar termasuk diskriminatif dan berdampak buruk pada kelompok minoritas. Dan selanjutnya, video resume. Video membuatnya kemungkinan besar kandidat yang tidak diterima akan mengklaim diskriminasi. Selanjutnya adalah using application form to predict job performance. Beberapa pemberi kerja menganalisis informasi aplikasi atau biodata untuk memprediksi masa kerja karyawan dan kinerja. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa pelamar yang memiliki masa kerja yang lebih lama dengan perusahaan sebelumnya lebih kecil kemungkinannya untuk berhenti dan juga memiliki tingkat yang lebih tinggi kinerja dalam waktu 6 bulan setelah perekrutan. Selanjutnya, membangun keterampilan manajemen dari sisi manusia dan dari perekrutan. Pertama, kesopanan. Yang kedua, beradab atau responsif atau komunikasi pada waktunya. Dan yang ketiga adalah interaksi yang baik. Ini merupakan hal yang penting pada calon kandidat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, rekrutmen dan seleksi dimulai dari tenaga kerja, perencanaan dan peramalan. Manajer perlu memahami mengapa efektif rekrutan itu penting, mengisi posisi terbuka dengan sumber internal calon untuk mengisi proyek tingkat atas perusahaan, perencanaan suksesi yang sedang berlangsung, proses mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Rencana tenaga kerja mempengaruhi karyawan, keterikatan. Perusahaan menggunakan berbagai sumber luar kandidat saat merekrut pelamar. Perusahaan dapat menggunakan dan mengembangkan formulir aplikasi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aplikasi harus membuat penilaian tentang hal-hal yang substansial seperti pendidikan untuk mengidentifikasi referensi pekerjaan calon kandidat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.